Hai para subscriber, mari kita belajar dalam menggunakan Microsoft Office Excel. Untuk kali ini yang perlu saya berikan tutorial adalah penggunaan fungsi submenu validation pada menu data. Langkah pertama yang perlu kita siapkan adalah database. Untuk percobaan ini perlu saya buatkan contoh. Ada kelas, misalkan kelas 7A, kemudian kelas 7B, kelas 7C. Di masing-masing kelas kita dapati ada masing-masing 20 atau beberapa siswa. Menurut aturan kelas harusnya minimal atau rata-rata 20. Nah, kita coba saja untuk 20 nama di kelas A. Kita coba pakai nama misalnya Ali, kemudian Bandi misalnya. Nah, oke, kita lengkapi dulu. Nah, ini data kelas sudah siap. Mohon maaf sebelumnya, tidak bermaksud apa-apa. Ini nama hanya contoh, Kalau kebetulan ini adalah nama Anda, saya tidak bermaksud mengeksploitasi atau apapun istilahnya atau memperkenalkan. Baik, langsung kita lanjut. Di pembukaan Excel yang pertama kali tentu di Home. Nah, untuk langkah selanjutnya, karena kita butuh mempelajari fungsi submenu validation pada menu data, maka kita menuju ke menu data. Nah, disinilah data validation itu berada submenu. Nah, kita coba di sini, mungkin ini bisa sedikit lebar. Nah, di sini kita coba misalkan judul baris dulu, kita tulis kelas. Nah, di sini tulis nama siswa. Fungsi yang dimaksud mungkin di sini nanti akan ada entah itu apa, nilai atau nilai ujian atau apalah. Nah, ini nanti tinggal menambahkan. Cuman kita fokus di dua ini dulu. Nah, untuk kelas kita kumpulkan dulu, kita klik di sini karena fungsi itu akan kita gunakan di sini di kolom H11. Oke. Nah, untuk pilihan di H11 ini sebenarnya tidak harus di sini, boleh misalkan kita coba pindah di sini. Ini juga tidak masalah, atau di sini. Ya, ini juga boleh. Tergantung kebutuhan kita dalam menggunakan sel-sel di Excel ini. Oke, kita langsung saja di sini di H7 kita klik data validation. Kemudian muncullah ada pilihan di sini, silakan pilih list. Di list ini kita coba siapkan, yang kita butuhkan adalah tampilnya kelas di sini. Kita klik di sini dan kita langsung menuju atau kita blok ini. Nah, kemudian kita lepas dan kita klik OK. Nah, maka di sini akan ada pilihan kelas 7A, kelas 7B, atau kelas 7C. Nah, kemudian maksud dari pembelajaran ini adalah di mana nama siswa yang akan muncul hanya sesuai dengan pilihan di masing-masing kelas. Kalau misalkan kelas 7A, maka yang muncul di sini berharap akan muncul sebatas nama-nama ini, tidak muncul semuanya. Maka
Begitu pula ketika kita mencoba mengklik kelas 7B, maka yang tampil di sini, di sel yang sama adalah mereka yang berada di kelas B. Nah, mari kita eksekusi, kita klik kembali ke data, kita klik validation data, kemudian kembali muncul text box atau pengaturan, kita klik list. Nah, di list ini kita klik harus diawali dengan mengetik secara manual. Kita klik dulu sama dengan, kemudian kita menggunakan rumus if. Buka kurung. If di sini maksudnya adalah, artinya adalah jika. Nah, yang dimaksud, jika sel 11 ini adalah sama dengan B5, maka jawabannya, kita gunakan titik koma, jawabannya adalah B6 sampai B18. Kemudian titik koma lagi, kita gunakan rumus if lagi, kemudian kurung buka, kita klik lagi jika di H7 sama dengan C5, maka di maka ini kita menggunakan titik koma, yang akan muncul di sini adalah mereka yang ada di sini. C6 sampai C18. Kemudian satu lagi, if kurung buka, kurung buka, jika, if itu jika ya, H7 sama dengan D5, maka jawabannya adalah, yang tampil adalah mereka yang berada di kolom D6 sampai D18. Nah, jika tidak, ini tadi menggunakan if-nya, kita sudah memakai 7 untuk kita bisa kontrol ya. Coba kita lihat. Nah, kita tadi menggunakan 3 if karena ini ada 3. Nah, di 3 if ini, di 3 kolom ini kita menggunakan 3 kali if, maka jika tidak, dikosongkan saja. Untuk pengosongan kita cukup menggunakan titik koma, koma double, petik double di atas, kemudian kita tutup. Untuk tutup kurung ini, karena kita sudah menggunakan 3 if, maka tutup kurungnya adalah 3. Oke, kita buka lagi. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, baik. Coba kita praktek. Nah, ini tadi sudah terpilih 7B, maka kita coba di sini. Nah, yang tampil di sini adalah mereka yang sesuai dengan nama-nama di lajur kolom yang berjudul B atau 7B. Nah, di sini kita bisa klik salah satunya. Seperti ini. Kita coba di sini, kita pilih 7A. Maka di sini yang akan tampil, nah untuk nama ini sisa dari pengaturan sebelumnya, di sini tidak akan ada. Di sini hanya ada nama-nama yang sesuai dengan lajur atau kolom B yang memiliki judul 7A. Nah, misalnya kita klik di sini. Begitu pula ketika kita klik di 7C, maka nama Kurniawan ini akan tetap ada, sisa dari pengaturan sebelumnya, penggunaan sebelumnya, dan kita butuh mencoba klik menggunakan nama atau memilih nama-nama yang lain sesuai dengan yang ada di sini. Oke. Sekali lagi kita mau coba lihat yang ada di sini rumusnya tadi seperti apa. Kita coba validation. Nah, di sini kita coba copy tanpa sama dengan. Nah, kita pilih semua. Nah, kita copy, kita cancel, dan copy hasil kopinya kita tampilkan coba di sini. Nah, pastilah. Nih. Penjelasan di sini,
if atau jika. Ini kalau pakai sama dengan, coba kalau pakai sama dengan maka akan tampil rumus ya. Nah, untuk penjelasan sama dengannya saya hilangkan dulu agar bisa menerangkan kepada Anda para subscriber. Namun jangan lupa subscribe, like, dan komen bila ada sesuatu yang perlu disampaikan dan sebagainya. Dan bagikan atau share kepada yang lain agar sama-sama kita bisa mempelajari pelajaran Excel yang sering kita gunakan apalagi para pekerja. Baik, mungkin bagi Anda yang sudah tahu atau sudah pernah melihat pelajaran seperti ini bisa menyampaikan saran atau cukup like saja. Nah, untuk penjelasan ini, if sama dengan if ya. Di sini H7 ini adalah di sini. Ketika kita pilih di H7, kita pilih klik 7C, maka dia akan merujuk ke sini. Karena pilihannya jika H7 sama dengan B5, maka jawabannya adalah mereka yang berada di B6 sini sampai B18 ini. Tapi karena ini milihnya kelas 7C, maka yang berfungsi adalah di sini. Jadi 3 rumus ini akan berfungsi secara bergantian tergantung kita menggunakan yang mana di sini. Misal ini 7C. Nah, di 7C ini pilihan kita 7C ini di kolom H7, di H7 ini ya kita pilih jika H7 sama dengan D5. Nah, D5 adalah ini. Maka yang muncul di bawah ini adalah mereka yang berada di sini. Sini adalah kolom D6 dan D sampai D18. Demikian, selamat belajar dan tetap semangat. Terima kasih.